Subhanahu wa ta'ala
beribadah kepada Allah dan kita diberi semua ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tetap kebaikan. Dalam hadis dinyatakan, dalam tafsir dinyatakan, dalam tafsir yang Allahumma yasha wa yu'ti wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa hamba sebanyak sekeinginan daripada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Ini kata ulama tafsir antara yang mengatakan akan saya semua dosa-dosa yang hamba Allah lakukan bisa dihapus dan dimaafkan oleh Allah selagi kecuali dosa-dosa kecuali dihapuskan dari keadaan kecelakaan, keadaan bahagia atau tidaknya, dan juga kematian tidak bisa dihapuskan. Tapi makanya kita diajarkan untuk memohon itu dalam usaha kita agar terus kita berdoa, terus kita belajar, kita ditetapkan sebagai orang yang bahagia, dan dihapuskan dari sebagai orang yang celaka, dan kita dipanjangkan umur kita sehingga walaupun itu tidak mungkin tidak akan dihapus oleh Allah, tapi kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya Allah akan diubah dan ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu amalan-amalan para salaf kita, amalan para guru kita adalah amalan-amalan yang terbaik, yang utama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tadi malam bisa beribadah dan juga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang ada pada malam Syawal sampai hari malam kita beribadah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kajian kita, dan karena pada malam hari ini adalah malam penutupan sementara majelis kita. Dan mungkin menjadi siapa yang demikian mereka sudah bersiap-siap untuk tutup sementara majelis mereka. Ya, karena kita akan menghadapi effort yang besar, akan menghadapi dan akan berjumpa dengan peristiwa yang besar yang ada di antara mereka, yaitu ziarah umrah oleh libur dan menyambut tamu. Ya, dengan kita sibukkan dengan acara-acara tersebut. Kemudian sampai diteruskan dengan Ramadan, dan silakan datang bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Dan kajiannya mungkin bisa berubah. Tadi maghrib sudah dirubah, mungkin ada kulturnya ada setelah subuhnya. Jadi walaupun majlis kita tutup sementara, dan tempat lain ataupun masjid ini pun ada kajian-kajiannya bisa kita lanjutkan karena itu tidak ada batas waktu. Insyaallah. Katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita setiap hari, setiap waktu kita ada rutinitas kita membaca kitab, membaca ilmu yang bermanfaat. Jadi harus ada kesempatan kita untuk membaca. Gunakan waktu sewaktu mungkin, walaupun itu sebentar, kita untuk membaca kitab. Jadi karena kan kitab atau buku atau ilmu itu lebih mahal daripada kitab. Kitab tidak menekannya, dia lebih jauh kepada kita. Kita tidak membacanya, dia lebih jauh daripada kita, tidak akan kita dapatkan yang tersebut. Mengatakan, mengatakan apabila engkau mengambil itu, engkau membaca itu, engkau mendapatkan faedah tentangku, maka aku akan berikan sedikit daripada itu. Kalau kita berikan waktu kita sebanyak-banyaknya, ya. Kalau ada kajian yang mereka kalau datang kepada dengan seumur-umur, aku akan berikan kepada sedikit saja daripada ilmu. Lalu bagaimana kalau kita membacanya sedikit? Kalau kita mengambilnya sedikit, tidak ada kesempatan untuk membaca ilmu. Ya. Apalagi mengatakan sampai saya ilmu lebih jauh dari kita. Kita tidak mendapatkan ilmu. Ilmu
itu lebih bagus lagi kalau sudah ada sama kita itu sudah matang. Masak akan saya ceritakan lebih bermanfaat bagi kita. Ya. Gimana ilmu yang matang itu? Ilmu yang kita sudah amalkan, ilmu yang sudah kita praktekkan, ilmu yang kita sudah nikmati. Ilmu tersebut apa itu? Ilmu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Makanya jangan kita sederhana mungkin. Rasa kita sudah berilmu banyak di YouTube banyak ilmu. Ya, di Google banyak ustaz apa belajar tidak demikian. Maka ilmu itu carilah ilmu yang bermanfaat, carilah ilmu yang kita dapat menikmati dari ilmu tersebut. Itulah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya harus kita luangkan waktu kita dalam keseharian kita untuk membaca ilmu, belajar ilmu. Ya. Semakin kita belajar, semakin kita gunakan waktu kita untuk belajar, maka semakin setiap kita mendapatkan satu ilmu. Dengan kalau 5 kali, 10 kali, kalau kali 10 ilmu setiap harinya, maka tambah kemuliaan bagi kita kalau kita menambah ilmu itu. Gimana kalau kita menambah setiap kali 100 ilmu, maka semakin tinggi derajat kita. Gimana kalau kita dengan ilmu 100 dan kita praktekkan 50 amal ini? Dan lebih daripada itu yang sudah kita miliki ilmu kita ajarkan kepada orang lain yang mengamalkan tambah lagi derajat kita. Jadi semakin seseorang itu mempunyai ilmu, maka semakin tinggi derajat. Makanya dikatakan kalau mengangkat derajat orang yang berilmu itu orang yang beriman itu lebih tinggi derajat yang tinggi. Semua orang yang berilmu di bawah levelnya para nabi. Jadi harus kita menjadi orang yang berilmu. Ya, kalau kita mungkin orang yang tidak berderajat maka akan diangkat derajat oleh Allah. Kalau kita bukan bagian orang yang hebat maka Allah akan angkat jadi hebat kita berilmu. Kalau orang tua kita keluarga kita orang biasa menjadi orang yang akan orang yang luar biasa. Tidak bisa dipandang dengan ilmu yang kita miliki. Makanya ya ilmu adalah suatu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Memberikan kepada orang-orang yang dia cintai. Dia memberikan kepada orang yang dia inginkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berikan khairah seperti itu. Siapa yang inginkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan taatkan urusan agama dia. Dan kita akan datang Ramadan maka dari ilmu akan datang Ramadan. Dari ilmu tentang sahabat, dari ilmu tentang salat dari ilmu tentang terutama puasa sehingga kita bisa mengamalkan ibadah puasa dan ibadah-ibadahnya oleh manusia lain. Kenapa boleh dikatakan kita harus punya rutinitas belajar? Yaitu dengan kita bertambah ilmu kita, maka kita akan tambah kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang punya ilmu, dia terkala dia mendapatkan ujian, dia mendapatkan cobaan, dan dia akan menahan dirinya, dia tidak akan cobaan ilmu. Terutama terkala mendapatkan ujian, itu berjalan yang hikmah, terkala mendapatkan cobaan. Kita mengatakan, andai kita tahu akan hikmah suatu cobaan, maka niscaya kita akan tersenyum sebelum kita terjadi mendapatkan cobaan. Kenapa? Hikmahnya akan naik. Ini kita kan tak tahu dapatkan cobaan kita langsung berpikir apa yang cobaan anak kita mampu. Dapatkan ujian kita lagi kuat kenyang. Jadi dikatakan andai kita orang yang hebat, maka kita akan terkala mendapatkan cobaan, kita akan tersenyum. Pasti hikmahnya dari Allah luar biasa. Tapi kita kadang-kadang kita tidak mengetahui ilmunya, ataupun kadang-kadang ataupun kita tidak sabarnya. Kadang-kadang pun kita sudah sabar, kita sudah berusaha untuk sabar, kita tidak bisa tahan lama. Jadi upayakan kita tahu pasti Allah akan memberikan hikmah dari segala ujian dan cobaan.
Hikmahnya pasti akan membuat kita senyum. Itu hikmah ujian dan cobaan. Ya, kita jadi tingkah antara Islam jadi apa ini. Ambil hikmah. Pasti kita akan senyum kalau akan berikan yang lebih baik. Senyum adalah sekarang Allah selalu berikan cobaan. Ya, sebelum kita akan mendapatkan hikmahnya dan kita akan tersenyum. Dalamnya di dalammu dapat yang lebih baik. Ya, lebih baik, lebih bagus seperti itu. Inilah ya hikmah daripada ilmu. Begitu pun juga hikmah daripada ilmu itu kita bisa pada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah kenal kepada Allah Taala. Bidzatilah dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita bertafakkur tentang zat Allah, kita akan berhenti jangan dalam tentang zat Allah. Dan sebatas kita tahu maka semakin itu kita dekat dan kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bisa lihat Allah bisa lihat. Sudah sampai situ memang Allah tidak bisa kita lihat. Maka dengan kita tahu Allah tidak bisa kita lihat, maka semakin kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak bisa melihat, Allah Maha melihat kita, dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaan segala yang kita perkenalkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan pekerjaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dengan ilmu tadi. Jadi sangatlah hebat luar biasa kalau kita mempunyai ilmu tentang ilmu yang menyebabkan kita tambah ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sudah kita ma'rifah kepada Allah, kita pun akan belajar yang lainnya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu ini luar biasa sekali. Ya, manfaatnya luar biasa sekali. Ya. Dan kalau kita sudah mendapatkan ilmu, kalau semaksimal mungkin kita amalkan ilmu itu. Ya. Ilmu itu seperti kain dahulu. Ilmu itu seperti air yang mengalir. Kain dahulu kalau tidak dibakar akan harum. Ya. Air kalau tidak mengalir maka akan berhenti bau malah jadi coba tidak ngalir terhambat. Jadi ilmu diamalkan maka akan harum, akan tadi dapatkan iman, dapatkan derajat dan seterusnya. Jadi harus kita amalkan, dan kalau sudah amalkan supaya untuk mendapatkan kenikmatan dari ilmu tersebut. Kata alif diri ma'amalkan ba'adil, dan engkau harus kenal dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita, dari saatnya kita perintah Allah dan kita menjauh dari larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah sesungguhnya perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita itu adalah menunjukkan Allah memuliakan kita. Ya. Dan larangan yang Allah larang kepada kita dari kemaksiatan dan dosanya, Allah larang kepada kita menunjukkan Allah cinta kepada kita kalau kita meninggalkannya. Jadi sebanyak apa kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti menunjukkan sebanyak apa Allah cinta kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan semua di bulan Sya'ban. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan taubat dan istighfar di bulan Rajab. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ibadah dan puasa di bulan Ramadan. Maka di balik perintah itu ada cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan perhatiannya. Sebagaimana kalau kita ingin mendekat kepada kekasih kita, maka kita akan mencari alasan untuk supaya dia dekat. Kita sayang kepada adik kita sayang kepada seseorang, pasti kita cari alasan bagaimana dia dekat. Jadi kalau ambil itu, bukan juga mau ambil ini, tapi cari alasan bagaimana dia bisa dekat kepada kita. Kita perintahkan begitu juga Allah SWT kepada itu, Allah perintahkan kita sholat.
biar Allah, biar kita bisa dekat kepadanya. Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan kita menjalankan dan sebagainya, biar kita bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba yang bodoh kita ini kadang-kadang tak mau, ya, tak mau. Ya. Kita yang bodoh ini tak mau. Salat sunnah tak mau, sunnah pendek, puasa sunnah apa kuat. Ya. Kalau sedekah untuk dan ya. Salat malam akan berbuat semua. Ini hamba kita yang bodoh ini kadang-kadang tak mau, padahal itu adalah wujud dari cinta kasih dari Allah. Makanya kita punya ilmunya, kita bisa mengamalkan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga lainnya, esensinya adalah itu adalah tanda Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita. Makanya dilarang. Al-Malik al-Iman setiap berpuasa itu ada larangannya. Wala haqqullah maharimuhu, dan larangan Allah adalah dan tanda-tanda yang dilarang Allah, yang tanda-tanda yang Allah tidak suka adalah larangan. Batasannya adalah larangan. Ya. Jadi setiap pemimpin, setiap orang saja ada batasan, Allah memberi batasan. Dan kalau kita sadar akan saya, kita akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga kita bisa selalu bisa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika dengan ilmu yang kita miliki, ya, yuri suka sudah, ya, akan menjadikan kita orang yang zuhud, ya, orang yang tidak cinta kepada dunia, ya. Orang yang tahu dunia itu, ya, yang utamanya, ya, yang Allah contoh Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti perempuan yang keluar tentang, ya, yang memanggil Nabi Muhammad. Kalau ditanya siapa yang Jibril yang memanggil itu, kata Jibril itu adalah dunia. Kalau kau datang temui panggilannya, maka umat akan cinta kepada dunia. Nabi Muhammad tahu. Nah, yang bodoh kita ini kadang-kadang mendekat kepada dunia, ya, mencintai, memeluk dunia, seperti berarti kita memeluk perempuan yang sudah tua tadi. Ada kalau cium perempuan tadi, pacarnya, kalau mencintainya, sayangnya, padahal makan pilih. Iya, itu yang terjadi daripada dunia. Makanya orang yang zuhud adalah orang yang tidak cinta kepada dunia. Dengan apa? Dengan ilmu tadi. Ya, makanya kita tambah terus ilmu kita. Allah berikan kepada kita ilmu lain yang bermanfaat sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang tidak cinta kepada dunia dan orang yang mengutamakan akhirat, orang yang cinta kepada akhirat. Dan menjadi ilmu, dengan ilmu bisa memperlihatkan kepada kita akan kekurangan diri kita, aib-aib kita. Kita jangan pernah menilai orang dan kita tidak bisa menilai diri kita. Ya. Jadi bila orang lain kita pernah ini apa kekurangan orang itu tahunya gitu. Lebih daripada orang-orang zaman dahulu, yang dahulu mengetahui akan Nabi Muhammad SAW. Aib orang itu satu, tapi aib kita tidak tahu. Sekarang kita melihat aib orang dan kita ingin mengomongi komentar dari aib orang itu, maka kita ingat aib kita tidak ada. Maka lebih baik kita komentari aib kita sehingga kita bisa mengurangi aib kita. Kita lihat orang yang mempunyai ini, kalau dia berjalan itu, ya, jalan itu jauh itu. Nanti kalau kita mau komentar itu, maka kita periksa aib kita. Kalau kita berjalan ini, tidak sombong, maka kita harus kurangi, hilangkan air yang ada pada kita sehingga kita sibuk dengan air yang ada pada
dengan maka itu ilmu dan budaya daripada saya tentang ilmu kita bisa tahu. Seseorang yang kuat ingin beribadah, ingin sholat berjamaah, walaupun di jalan dia mendapatkan rintangan, dia akan terus untuk kembali, berusaha untuk sampai di balik sholat berjamaah. Seseorang yang kuat semangatnya, ingin dapatkan ilmu yang bermanfaat, walaupun ada rintangan cobaan, dia akan terus kuat untuk mendatangi tempat belajar. Seseorang yang ingin menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya, walaupun ada rintangan, terus dia akan berupaya untuk seorang yang mau mendapatkan derajat yang tinggi, pahala yang banyak, akan terus akan beribadah, berzikir kepada Allah walaupun banyak rintangannya. Orang yang ingin diolok-olok oleh teman-temannya sudah kalau mungkin menjadi wali dalam ibadah. Kalau duduk di sejadah terus, kalau selalu menzikirmu di atas beliau akan dapat derajat menjadi wali. Orang yang mau mendapatkan ridha Allah, dia akan terus beribadah walaupun banyak rintangan dan cobaan. Ini orang-orang yang semangatnya kuat dalam mencari kesuksesan, dia akan terus berjalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala inilah yang kita jalani pada saat ini. Kita terus beristiqomah untuk mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, dan menjadi diri kita, keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang selalu taat dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kenikmatan yang ada di dunia ini, tatkala kita melihat diri kita, melihat anak kita, saudara kita, istri kita, teman-teman kita, murid kita, mereka dalam keadaan soleh, dalam keadaan taat. Ini adalah nikmat. Bukan melihat orang-orang tersebut dengan kekayaan mereka bukan, tapi dengan kesolehan mereka. Itu yang kita senang. Dan siapa yang mendidik anaknya di masa kecil, maka dia akan senang pandangannya melihat anaknya nanti menjadi anak yang sukses, yang berbakti kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya berdasarkan wabil sekali di qiraat al-Qur'an. Kita dianjurkan juga memperbanyak atau ada rutinitas kita membaca kitab hadis. Ini kadang-kadang kita mudah-mudahan tidak belajar hadis, tidak punya kitab hadis. Jadi aku punya kitab hadis. Ataupun sekarang orang yang sudah setiap hari HP-nya, maka di HP pun ada ilmu hadis atau kitab hadis. Maka baca kitab hadis. Satu hadis adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita belajar ilmu hadis atau hadis kita hafal dan pahami, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya saja, ada Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya bagi orang-orang yang masyaikh dan ulama, orang-orang yang berjalan di tengah malam, orang yang berjalan di dalam malam atau jalan subuh, terus yang menuju masjid. Allah akan cahaya, Allah akan berjalan di gelap malam, Allah akan berikan cahaya dan di hari kiamat. Itu hadis Nabi. Ini kata kita belajar setiap hari ada hadis, dan kita akan mendapatkan kebaikan. Jadi semangat kita pergi tempat-tempat baik. Dan juga kita dianjurkan ada belajar tafsir. Belajar tafsir juga kalau setelah belajar signifikan, semangatnya kita tahu arti daripada kursi. Orang yang tidak tahu arti daripada sama itu. Jadi kita belajar artinya, belajar tafsir sebenarnya. Apa urusan belajar panjang? Kalau kita tidak bisa belajar, maka itu hidup sehari 24 jam dalam kerja itu 60 detik dan
60 menit dan 60 menit 60 detik. Mengapa umurnya banyak itu? Kita lihat, kita paham Al-Quran, paham dengan hadis dan sebagainya. Tapi masalah itu berjuang dan kita belajar, kitab-kitab orang-orang sah, kitab orang-orang sah. Saat ini belajar tentang kitab Imam Ghazali, kitabnya luar biasa. Belajar kitab Imam Nawawi, bagaimana andaikan Imam Nawawi seumur Imam Ghazali akan saya akan lebih banyak dari Imam Ghazali. Itu beliau orang yang sangat semangat dalam mengikuti strategi ini. Belajar kitab Imam Ghazali, Imam Nawawi, kitab apa namanya? Bisa belajar kitab para lainnya, Abdullah dan sebagainya. Belajar kitab mereka dan dalam kitab yang berbeda. Unsur syarat di bahasa Indonesia. Hingga kita ada rutinitas yang seperti kemarin, rutinitas kita berzikir, rutinitas kita beribadah, rutinitas kita menuntut ilmu dan belajar ilmu dan seterusnya. Agar saya waktu kita akan penuh dengan apa yang bermanfaat. Agar saya kita akan jadi orang yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan ilmu. Itu adalah cahaya. Makin banyak ilmu, maka semakin banyak cahaya. Tanpa ada ilmu, maka kita tanpa ada cahaya. Maka jangan matikan cahaya itu tersebut dengan kita lakukan kemaksiatan. Dan kita padamkan kemaksiatan tersebut dengan menyebutkan Allah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dengan tutupnya majlis kita sementara. Allah terus berikan kepada kita ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan dunia akhir akhirat kemudahan. Kita akan berjumpa setelah lebaran dan kita akan berjumpa dengan Ramadan yang kita beribadah di bulan Ramadan tersebut insyaallah. Amin. Dan kita akan kembali ke dalam mulai amin. Ya segenap kawan pada adalah guru dan juga segenap donatur dan hadirin semuanya telah hadir di majelis kami dan segala kekurangan kesalahan kehilafan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala